Kejahatan dalam bentuk investasi ilegal masih banyak ditemukan dengan modus operandi yang semakin canggih dan bervariasi. Tingginya transaksi ilegal di Indonesia memperlihatkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal dengan baik perdagangan berjangka komoditi. Saat ini pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti bersama OJK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkeu, Kemenkominfo, BI, PPATK berkoordinasi dengan membentuk satuan tugas atau Satgas Waspada Investasi untuk menjaring investasi bodong maupun memblokir situs internet pialang ilegal dan pialang lokal yang telah dicabut izinnya. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terutama di luar Jakarta di industri perdagangan berjangka komoditi PBK mendorong PT Rifan Finansindo Berjangka RFB bersama PT Bursa Berjangka Jakarta BBJ serta Clearing Berjangka Indonesia KBI secara estafet melakukan edukasi dan sosialisasi. Ditambah lagi dengan kinerja PT Rifan Finansindo yang terus menunjukkan poin positif dan telah melampaui target di 2017 ini. Menurut Chief Business Officer PT Rifan Finansindo Berjangka Teddy Prasetya, edukasi dan sosialisasi di industri PBK memang relatif lamban dibanding di industri pasar modal Indonesia. Maka tak heran jika masyarakat lebih mengenal investasi di pasar modal dibanding di perdagangan berjangka komoditi. Kinerja kalau secara nasional selama 9 bulan terakhir tahun 2017 itu kita mengalami pertumbuhan sebesar 37%. Tapi kalau melihat di kuartal 2 dan kuartal 3 justru pertumbuhannya paling tinggi malah. Jadi dibanding kuartal 1, pertumbuhan kuartal 2 dan kuartal 3 itu pertumbuhannya lebih tinggi. Kalau angkanya lebih dibanding target yang kita targetkan. Jadi kalau saya dari bicara volume transaksi, target kita tahun ini 500.000 lot, tapi sampai hari ini, sampai Jumat kemarin itu sudah 470.000 lot. Jadi itu udah angkanya lebih dari 90% lebih. Tinggal sedikit lagi capai, padahal kita punya waktu lebih dari 2 bulan lagi. Saya sangat optimis targetnya pasti dilewati. Jadi kita menyasar mahasiswa bukan untuk investasi, tapi biar mereka memahami tentang industri ini, mereka paham tentang industri ini, mereka membuat tulisan, riset tentang industri ini, yang tujuan utamanya kita mengundang para mahasiswa untuk menjadi para SDM yang ikut mengembangkan industri ini. Jadi bukan hanya menjadi nasabah, tapi terutama adalah gimana supaya mereka bisa ikut membesarkan industri. Melalui sosialisasi diharap masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa perdagangan berjangka komoditi bisa dijadikan alternatif investasi yang menguntungkan, sekaligus bisa meminimalisir masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong. Timothy Suryadewata, Surabaya TV.